Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan usahanya. Oke, seperti biasa saya akan selalu memberikan informasi tentang pinjaman online. Barangkali ada teman-teman yang lagi membutuhkan dana, silakan di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke, terima kasih. Hai guys, balik lagi ke my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lagi butuh pinjaman online atau yang lagi membutuh dana darurat. Seperti biasa, kali ini saya akan mereview atau merekomendasikan salah satu pinjaman online tentunya yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ketika lagi butuh dana. Biasanya orang mulai melakukan pinjaman online itu karena pertama biasanya karena terdesak uang atau karena kebanyakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini. Jadi pinjaman online ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang lagi butuh dana cepat. Biasanya kalau kita mengajukan pinjaman di bank konvensional, kita membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari. Sedangkan untuk pinjaman online ini teman-teman bisa mengajukan pinjaman dan mendapatkan persetujuan atau ACC-nya hanya 24 jam atau bisa jadi lebih kurang dari 24 jam. Dan juga untuk proses pengajuannya juga sangat gampang, gak ribet, hanya bisa dari rumah saja dan bisa menggunakan handphone dengan syarat hanya eKTP, kemudian nomor HP yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Nah, untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan buat teman-teman semua, di sini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 3 juta rupiah dengan harus mengisi beberapa informasi yang diperlukan oleh aplikasi. Maka nanti teman-teman bisa mendapatkan pinjaman senilai 3 juta rupiah. Sebelumnya teman-teman persiapkan dulu apa-apa aja bahan yang atau dokumen yang diperlukan. Siapkan dulu eKTP-nya yang asli, kemudian nomor handphone yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Kemudian silakan teman-teman mulai mengajukan pinjaman. Namun yang perlu teman-teman ingat ya, ketika mengajukan pinjaman online ini teman-teman harus cocokkan atau harus samakan dengan kondisi keuangan teman-teman. Jangan sampai nanti ya pendapatan kita lebih besar dari hutang kita. Biasakan kita melakukan pinjaman ini, baik pinjaman online maupun pinjaman offline di bank-bank konvensional. Teman-teman harus melihat dulu kondisi keuangan kita. Jika memang kita sanggup untuk membayar pinjamannya, silahkan saja teman-teman meminjam di pinjaman online ataupun di pinjaman offline lainnya. Namun jika sekiranya kita meminjam dana bukan untuk keperluan yang mendesak banget nih, dan juga keuangan juga lagi nggak cukup, nah jangan sampai teman-teman mencoba minjam di pinjaman online, karena nanti kita ujung-ujungnya kita nggak bisa bayar dan kita menyalahkan pinjaman online, padahal kita sendiri yang tidak mengukur kemampuan kita dalam meminjam. Artinya jika kita mampu untuk mengajukan pinjaman online, berarti kita juga mampu untuk mengembalikan atau membayar dana yang sudah kita pinjam. Jadi gunakanlah pinjaman online ini sesuai dengan pada tempatnya ya. Pasti teman-teman paham ya, sesuai pada tempatnya artinya sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oke, langsung aja saya akan memberikan review rekomendasi tentang pinjaman online yang cepat cair dan mudah ACC yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman, yaitu adalah pinjaman online modal nasional. Nah, tentunya pasti teman-teman sudah pernah dengar dengan namanya pinjaman online modal nasional. Nah, pinjaman online modal nasional ini sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, di mana
untuk modal nasional ini memberikan kita pinjaman tanpa agunan. Untuk keunggulan modal nasional ini, selain pinjamannya sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi OJK, mereka menawarkan kredit dana tunai dengan cepat cair dan juga tanpa agunan, cuman hanya KTP saja. Nah, untuk modal nasional ini juga memberikan kita berupa platform yang lumayan tinggi yang bisa teman-teman gunakan, apakah itu untuk modal usaha atau untuk keperluan lainnya. Untuk cara pengajuannya, yang pertama silakan saja teman-teman mendownload aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Silakan langsung klik modal nasional, nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman langsung install dan ditunggu proses installnya selesai. Namun sebelum itu teman-teman harus sudah menyiapkan beberapa dokumen yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi yang kita gunakan adalah nomor handphone yang aktif, kemudian nomor ektp dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Nah, kemudian setelah kita login menggunakan nomor handphone yang aktif, nanti di beranda kita akan disuruh pilih apakah kita sebagai peminjam atau kita sebagai pendana pinjaman. Jadi jika teman-teman adalah ingin meminjam, silakan pilih saya peminjam untuk bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengisi data-data yang diperlukan. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita isi adalah berupa informasi dasar, di mana nanti di informasi dasar ini meliputi nama, kemudian alamat dan juga tempat kita tinggal dan status tempat kita tinggal. Silakan diisi kolom-kolom sesuai dengan permintaan di aplikasi. Kemudian periksa kembali jika sudah teman-teman isi, jangan ada yang kosong. Jika sudah lengkap semuanya dan sudah benar data-data yang dimasukkan, silakan langsung klik kirim untuk melanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian informasi berikutnya yang harus teman-teman isi adalah informasi pekerjaan, dimana nanti di dalam informasi pekerjaan ini ada berupa pekerjaan kita apa, kemudian nama perusahaannya apa, jabatannya apa, dan juga gaji yang kita terima. Untuk informasi pekerjaan ini sangat penting sekali untuk proses ACC atau tidaknya pinjaman kita, karena mereka melihat bahwa jika kita memiliki gaji setiap bulannya, maka mereka mempercayai pinjamannya kepada kita. Namun jika kita tidak memiliki penghasilan ataupun tidak memiliki pekerjaan, itulah penyebabnya kenapa pinjaman kita bisa ditolak, karena mereka tidak mempercayai kepada kita, takutnya kita tidak bisa membayar pinjaman mereka. Nah, setelah itu periksa kembali data-data yang kita isi. Jika sudah benar, silakan klik kirim untuk kita mengisi form berikutnya. Nah, selanjutnya kita mengisi nomor kontak darurat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di aplikasi ada sekitar 5 nomor kontak darurat yang wajib kita isi sesuai dengan hubungan dengan kita. Apakah sebagai orang tua, suami, adik, kakak, atau teman kerja. Silakan isi nomor handphonenya, kemudian hubungannya dengan kita apa, dan juga namanya. Pastikan masukin nomor kontak darurat adalah nomor yang aktif. Jangan dikasih nomor yang tidak aktif, karena bisa berpengaruh terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita. Kemudian selanjutnya kita mengisi nomor rekening bank yang harus nama kita sendiri. Silakan masukkan nama pemilik rekening, kemudian ada pilihan bank konvensionalnya dan juga nomor rekening bank yang benar. Jangan sampai nomor rekening banknya salah, nanti dananya tidak bisa masuk ke rekening teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memfotokan ektp kita bagian depan dan bagian belakang untuk yang syarat terakhirnya. Kemudian jika sudah selesai teman-teman memasukin ektp tadi, silakan klik ajukan dan silakan menunggu proses verifikasi. Biasanya untuk proses verifikasi ini 1 kali 24 jam sesuai dengan jam kerja. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Yang penting maksimalnya adalah 24 jam. Jika pinjaman kita di ACC, maka nanti dana akan langsung masuk ke rekening kita dan juga ada pemberitahuannya di aplikasi ataupun melalui SMS.
Nah, di sini setelah diverifikasi, saya mendapatkan limit pinjaman senilai 1 juta rupiah dengan tenor 14 hari, di mana nanti dana ini akan langsung masuk ke rekening saya. Oke, itulah review pinjaman online mudah ACC dan gampang cair yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan dadakan. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.